Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Firza Eka Putra Zulfikar dengan NIM 220 211 060 074. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demo terkait tugas dari Praktikum Jaringan dan Komunikasi Data, tugas 3, yaitu use Wireshark to examine Ethernet frames. Jadi untuk objektivitasnya itu ada dua bagian. Lalu lanjut ke required resource. Nah, di sini kita membutuhkan Windows with Ethernet Access dan Wireshark yang telah diinstal. Instruktif pertama itu eh, dari part satu, examine the header fields in Ethernet to frame. Jadi part pertama ini eh, kita itu harus examine the header fields dan melakukan content in Ethernet to frames. Wireshark capture will be used to examine the contents in those fields. Lalu lanjut saja ke step satu di sini, review the Ethernet to header field description and length. Di sini preamble-nya ada 8 bytes, destination address ada 6 bytes, source address ada 6 bytes, frame type ada 2 bytes, data ada dari rentang 46 hingga 1500 bytes, dan FCS ada di 4 bytes. Nah, untuk step selanjutnya ya, examine the network configuration of the PC. Nah, di sini kita disuruh untuk masuk ke command prompt lalu mengetikkan perintah if config all untuk melihat Ethernet adapter. Langsung saja saya buka if config. Nah, maka di sini secara rinci muncul eh, Windows IP configuration kita dari hostname hingga ke NetBIOS over TCP yang di sini berstatuskan enable. Lalu kita tutup. Lalu kita beralih ke step 3. Di step 3 ini perintahnya ialah examine Ethernet frames in a Wireshark capture. Jadi di screenshot, jadi nanti akan ditampilkan screenshot dari tampilan Wireshark yang dimana itu merupakan packet generated by ping being issued from a PC host to its default gateway. Uh, the session begins with an ARP query and reply for the MAC address of the gateway router yang dimana followed by for ping request and replies. Jadi eh, ini merupakan tampilan dari screenshot highlight yang dimana frame detail dari ARP request. Di sini terdapat dari frame, Ethernet Destination, Address Resolution Protocol, yang dimana merupakan tampilan dari request, yang berisi hardware protokol dan protokol type beserta hardware type. Ini juga merupakan screenshot highlight the frame detail for bagian reply, yang tadi bagian request. Uh, Lalu setelah kita melihat screenshot dari tampilan Ethernet Wireshark, lalu lanjut ke step 4 yaitu examine the Ethernet to header contents of an ARP request. Jadi mengikuti tabel yang diambil dari first frame capture, inilah isi tabelnya. Mulai dari field, value, dan description, yang dimana preamble-nya itu not shown in capture, tidak ditampilkan, karena this field contains bits processed by the NIC hardware. Lalu ada destination address, yang dimana value-nya broadcast, FF, titik 2 FF, titik 2 FF hingga 5 kali, beserta source address, Netgear, seperti tampil di sini yang dimana the first six hex number indicate the manufacturer of the network interface card. The last six hex number are the serial number of the NIC. The destination address may be a broadcast which contain all one or a unicast. The source address is always unicast. Lalu selanjutnya pada bagian frame type memiliki value 0 0 kali 0 kali 0 806. eh, Description-nya di bagian kanan. Lalu lanjut ke bagian data dengan value RP. Yang terakhir untuk field
FCS itu tidak ditampilkan pada capture. Nah, kita beralih ke beberapa pertanyaan yang terkait dengan ARP ini. Yang pertama itu, what is significant about the contents of the destination address field? Nah, jadi yang di sini ditanyakan apa sih sebenarnya itu isi dari destination address field. Nah, di sini kalau menurut saya itu isi dari destination address field itu pada frame sangat penting karena menentukan kemana frame tersebut nantinya akan dikirim. Jika alamat tujuan itu adalah broadcast seperti yang di atas ini, destination address broadcast FF, eh, titik 2 FF titik 2 FF, maka frame akan dikirim ke semua perangkat di jaringan lokal. Ini yang biasanya terjadi saat perangkat belum mengetahui alamat MAC tujuan dan menggunakan ARP untuk found atau menemukannya. Lalu lanjut ke pertanyaan kedua, why does the PC send out a broadcast RP prior to sending the first ping request? Jadi pertanyaan itu mengapa sih PC mengirimkan broadcast sebelum mengirim permintaan ping pertama? Jadi kalau menurut saya itu untuk mengetahui alamat MAC dari gateway tujuan. Karena PC hanya mengetahui alamat IP tujuan. Misalnya 192.168.1.1. Yang dimana itu ia perlu mencari tahu alamat MAC yang sesuai agar dapat mengirim frame ke Ethernet perangkat tersebut. Lalu lanjut ke pertanyaan ketiga, what is the MAC address of the source in the first time? Apa sih sebenarnya alamat MAC sumber pada frame yang pertama? Jadi untuk alamat MAC-nya itu dia sesuai dengan yang tampil di pada apa? Pada table di bagian source address itu ada 34.6.299A.299.2C5.272. Lalu lanjut ke pertanyaan keempat. What is the vendor ID of the source NIC in the RP request? Eh, jadi untuk vendor ID-nya itu eh, ada di kita di sini bisa melihatnya di bagian eh, di atas sini, di bagian screenshot sini. Yang dimana itu memiliki nilai 30.246.29A yaitu 3 oktet pertama dari alamat MAC sumber. Lalu lanjut ke pertanyaan selanjutnya, what portion of the MAC address in is the OUI? Jadi bagian alamat MAC yang merupakan OUI adalah 3 oktet pertama yaitu 24 bit paling awal dari alamat MAC. Contohnya pada MAC address di sini eh ya ini tadi 30.246.29A.299.2C5.272. Pada bagian 30.469A adalah OUI. Nah, sama seperti pada bagian nomor sebelumnya tadi. Pertanyaan terakhir, what is the NIC serial number of the source? Jadi pertanyaannya itu apa sih sumber dari nomor seri NIC? Untuk source-nya itu ada 99 C572 yang dimana merupakan 3 oktet terakhir dari alamat source address ini yang dimana di sini kita dapat melihatnya pada bagian tangkapan layar yang telah tampil di sini. Nah, apabila sudah, maka kita beralih ke part 2 yang dimana di sini kita diperintahkan untuk in part 2 kita use atau menggunakan Workshark to capture local and remote Ethernet frames. Jadi kita di sini akan melakukan examine the information that is contained in the frame header fields. Langsung saja pada bagian satu itu determine the IP address of the default gateway on your PC. Jadi kita akan melihat IP address, kita akan melihat default gateway dari IP address PC kita. Untuk perintahnya di sini sama seperti bagian di part satu tadi,
kita membuka command prompt, lalu memasukkan IP config. Nah, di sini sebelumnya saya telah membuka eh, config IP config all, itu merupakan komen. Nah, setelah itu what is the IP address of the PC default gateway? Sini kita ingin melihat apa sih sebenarnya IP address dari apa sih sebenarnya default gateway dari IP address PC kita. Nah, pada bagian hmm, wireless LAN adapter Wi-Fi 2, di sini ada default gateway yang dimana value-nya itu 192.168.1.1. Eh sudah, saya melakukan minimize dulu. Nah, maka step kedua itu start capturing traffic on your PC NIC. Nah, pada bagian perintah awalnya itu kita membuka kita melakukan open Wireshark to start data capture. Membuka Wireshark untuk melakukan memulai data. Yang kedua itu observe the traffic that appears in the packet list window. Kita melihat apakah eh, packet list window itu berjalan. Di sini langsung saja saya ketik warsat, langsung ada. Apabila sudah terbuka seperti ini, nah ini tanda kecil ini merupakan trafficnya. Nah, langsung saja di sini saya buka WiFi. Maka akan muncul kumpulan data seperti ini. Seperti yang dapat dilihat, ini merupakan tampilan dari value-value WiFi. Pada bagian tiga ini, kita dapat menggunakan filter in the Wireshark to block visibility of unwanted traffic. Jadi pada bagian bagian filter box ini, dengan kita memberikan perintah ICMP, maka nanti otomatis trafficnya akan berhenti. Seperti yang kita lihat di bagian sini, traffic dari WiFi ini tidak akan berhenti. Saat kita memasukkan perintah ICMP, nah karena seperti yang dapat dilihat pada bagian ini, tidak ada tampilan karena kita belum menyambungkan eh, Ethernet kita ini dengan default gateway. Maka kita beralih ke langkah selanjutnya, dari command prompt window kita melakukan ping default gateway kita. Langsung saja di sini saya buka command prompt, masukkan perintah ping, lalu default gateway saya 192.168.1.1. Nah, apabila sudah, maka kita dapat melihat, nah, langsung akan tampil trafficnya. Nah, dan di sini traffic kita seperti yang telah nampak berhenti berproses hingga ke bagian 12.310. Kita pindah ke langkah kelima, stop capturing traffic on the NIC.